Waktu terus berlalu hingga Nabi Muhammad SAW genap berusia 40 tahun. Seperti biasa, beliau sedang menyendiri di Gua Hira, berfikir dan beribadah kepada Allah, jauh dari keramaian kota Mekah yang penuh dengan kejahatan dan penyembahan berhala. Di malam yang penuh keberkahan itu, tiba-tiba malaikat Jibril alaihissalam datang menghampirinya dengan wujud yang sangat mulia. Malaikat itu membawa selembar kain sutra yang bertuliskan kalam Allah. Dengan lembut namun tegas, Jibril berkata, "Bacalah." Nabi Muhammad SAW terkejut dan menjawab dengan rendah hati, "Aku tidak bisa membaca." Beliau memang tidak pernah belajar membaca atau menulis. Agar semua orang tahu bahwa ajaran yang dibawanya murni datang dari Allah, bukan dari hasil belajar manusia. Malaikat Jibril pun memeluk tubuh beliau dengan erat, lalu melepaskannya dan berkata lagi, "Bacalah." Hal ini terjadi sampai 3 kali, hingga akhirnya Nabi Muhammad SAW bertanya, "Apa yang harus kubaca?" Maka turunlah wahyu pertama dari Allah, ayat pembuka dari surah Al-Alaq. "Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah dan Tuhanmu lah yang maha mulia." Inilah momen paling bersejarah. Saat itu juga Allah mengangkat Nabi Muhammad SAW menjadi nabi dan rasul terakhir, pembawa pesan kebenaran untuk mengubah dunia. Setelah peristiwa itu, Nabi Muhammad SAW pulang ke rumah dengan hati yang berdebar dan penuh kekaguman. Ia segera menceritakan semua yang dialaminya kepada istri tercintanya, Siti Khadijah. Dengan penuh kasih dan keyakinan, Siti Khadijah menghiburnya dan berkata, "Bergembiralah, demi Allah, Allah tidak akan pernah mempermalukanmu. Engkau selalu menyambung persaudaraan, menolong orang yang kesusahan, memuliakan tamu, dan menolong orang yang sedang tertimpa musibah." Siti Khadijah adalah orang pertama yang beriman kepada ajaran Islam. Setelah itu, turunlah wahyu kedua yang memerintahkan beliau untuk mulai menyampaikan dakwah, yaitu mengajak manusia kembali menyembah Allah yang satu. Awalnya beliau berdakwah secara diam-diam selama 3 tahun. Orang-orang pertama yang beriman adalah orang-orang terdekat dan yang percaya akan kejujurannya, sahabat karib Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib yang masih muda, serta para sahabat lainnya. Setelah 3 tahun berlalu, Allah memerintahkan beliau untuk berdakwah secara terang-terangan, dimulai dari keluarga dan kaumnya sendiri, suku Quraisy. Beliau memanggil mereka dan berkata dengan tegas namun penuh kasih, "Wahai kaum Quraisy, sekiranya aku katakan padamu bahwa di balik bukit ini ada pasukan musuh yang siap menyerangmu, apakah kalian percaya padaku?" Mereka menjawab serentak, "Ya, kami percaya, karena kami belum pernah mendengar engkau berkata bohong sedikit pun." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Maka ketahuilah, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan bagimu akan azab yang pedih, dan aku mengajakmu menyembah hanya kepada Allah yang Maha Esa, tiada sekutu baginya." Namun, ajaran ini sangat berat diterima oleh orang-orang Mekah. Mereka sudah ratusan tahun menyembah berhala, bangga dengan nenek moyang mereka, dan merasa ajaran ini akan merusak kebiasaan serta kehormatan mereka. Karena itulah mereka menjadi marah dan memusuhi Nabi Muhammad SAW serta para pengikutnya. Mulai saat itu, Nabi Muhammad SAW dan sahabat-sahabatnya menanggung penderitaan yang berat. Beliau diejek, dicaci, dilempari kotoran saat sedang beribadah. Bahkan diancam akan dibunuh. Para pengikut beliau yang lemah seperti Bilal bin Rabah dan keluarganya disiksa di bawah terik matahari yang panas terik hanya karena mereka percaya kepada Allah. Namun Nabi Muhammad SAW tidak pernah putus asa. Beliau tetap sabar, tetap tersenyum, dan tetap mengajak mereka dengan lembut. Beliau selalu berdoa agar rakyatnya diberi petunjuk meskipun mereka menyakiti hatinya. Suatu saat, paman beliau yang sangat dicintai dan selalu melindunginya sejak kecil, Abu Talib, meninggal dunia. Tak lama kemudian, istri tercinta beliau, Siti Khadijah, juga dipanggil menghadap Allah. Tahun itu sangat berat bagi Nabi SAW, hingga beliau menyebutnya sebagai tahun kesedihan. Kini beliau merasa sendirian dan perlindungannya berkurang. Namun Allah tidak pernah meninggalkan Rasul-Nya. Untuk menghibur dan menguatkan hati beliau, Allah memberikan karunia besar yang ajaib, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Dalam satu malam yang singkat, Nabi Muhammad SAW dibawa naik dari Mekah ke kota Yerusalem, lalu naik melintasi 7 lapis langit hingga ke tempat yang paling tinggi. Di sana beliau berbicara langsung dengan Allah dan menerima perintah sholat 5 waktu, ibadah yang menjadi tiang agama kita sampai sekarang.
Setelah mengalami banyak kesulitan dan penolakan, penduduk kota Madinah mendengar tentang kebenaran ajaran Islam dan keindahan akhlak Nabi Muhammad SAW. Mereka datang berbondong-bondong beriman dan mengundang beliau untuk pindah ke kota mereka. Akhirnya, atas perintah Allah, Nabi Muhammad SAW memerintahkan para sahabat untuk berhijrah ke Madinah satu persatu. Ketika orang-orang Quraisy berencana membunuh beliau di tempat tidurnya, Allah menyelamatkan beliau. Bersama sahabat setianya Abu Bakar, beliau bersembunyi di Gua Sur selama 3 hari, lalu melanjutkan perjalanan hingga tiba di Madinah dengan selamat. Kedatangan beliau ke Madinah disambut dengan sukacita yang luar biasa. Penduduk kota bernyanyi dan bersorak gembira. Bulan purnama telah terbit dari lembah Bukit Sakra. Di kota inilah Islam mulai tumbuh besar, berkembang dan menjadi kekuatan yang membawa keamanan, persaudaraan, dan keadilan bagi semua manusia. Begitulah perjuangan Nabi Muhammad SAW. Beliau mengajarkan kita untuk selalu sabar dalam menghadapi kesulitan, tetap teguh pada kebenaran, dan selalu berbuat baik meskipun dibalas dengan kejahatan. Semoga kisah perjuangan beliau membuat hatimu tenang dan semakin mencintai Nabi kita ya. Apakah kamu ingin melanjutkan kisah perjuangan beliau di kota Madinah?